Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru dan berkat Tuhan di dalam hidup kita pada pagi ini. Sebelum mendengar dan menerima pesan Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh ada dan hidup karena anugerah Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dan mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah perisai iman. Firman Tuhan diambil dari Efesus 6 ayat 10-18. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudaraku sekalian, kita tak bisa memungkiri bahwa keadaan dunia semakin hari semakin tidak baik. Persaingan hidup antar insani semakin berat. Kebutuhan hidup merangsak naik dari hari ke hari. Kejahatan manusia pun semakin merajalela. Kita tak akan mampu menghadapi jika kita bersandar pada kekuatan sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendorong orang percaya untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Sebuah pohon akan tegak berdiri di tengah terpaan angin apabila akarnya semakin merambat ke dalam. Hendaklah kamu berakal di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudaraku, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, iblis semakin gencar melancarkan serangannya. Dan untuk menghadapi serangan iblis, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata dari Tuhan, agar kita dapat bertahan melawan si iblis. Salah satu perlengkapan senjata rohani adalah perisai iman. Dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan sebuah panah api dari si jahat. Pada zaman dulu, perisai yang biasanya dipakai oleh tentara Romawi adalah perisai yang ukuran yang luar biasa. Tingginya bisa mencapai 1,3 meter dan lebarnya 1 meter. Perisai ini disebut skutum. Terbuat dari kayu yang dikelilingi lapisan baja dengan logam di tengahnya. Ini adalah senjata yang harus dimiliki oleh seorang tentara untuk mempertahankan diri, yaitu diangkat untuk melindungi bagian tubuhnya, khususnya wajahnya, dan dihantamkan kepada lawan sebagai mekanisme pertahanan diri. Saudara-saudaraku, kapan kita harus menggunakan perisai iman? Di segala keadaan. Inilah iman yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Seburuk apapun keadaan dan seberat apapun tantangannya,
tetaplah beriman kepada Tuhan. Iman sanggup mengubahkan yang tak mungkin menjadi mungkin. Iman sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Dan dengan iman pula kita dapat mematahkan setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh iblis. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, milikilah iman yang teguh supaya kita mampu bertahan di tengah goncangan dunia dan mampu mengalahkan musuh, yaitu iblis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Kami percaya kepadamu, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Roh Kudus bimbinglah kami, supaya kami memiliki kekuatan, ketekunan, tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ketika kami sedang menghadapi tantangan apapun di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.